merindukan kota yang indah sana, yang cahayanya seperti permata indah. Pintu gerbangnya bertuliskan nama kedua belah suku bangsa Israel. Oh kota yang turun dari surga, di sanalah pengantin Tuhan tinggal, terus beserta dengan Tuhan. Kota yang penuh terang kemuliaan Anak Domba, hatiku rindu tinggal di sana selamanya. Tuhan berikan kasih kemurahan-Mu, biar ku jadi pengantin-Mu. Ku merindukan kota yang suci sana, yang bersuasana kasih mempelai surga, bercahayakan kemuliaan Allah dan Anak Domba, menjadi pelitanya. Ku merindukan kota yang mulia sana, yang telah terhias dengan kemuliaan. Itulah kota Yerusalem baru, sana ku tinggal tanpa kesudahan. Oh kota Yerusalem baru yang turun dari surga, di sanalah pengantin Tuhan tinggal, terus serta dengan Tuhan. Kota yang penuh terang kemuliaan Anak Domba, hatiku rindu tinggal di sana selamanya. Tuhan berikan kasih kemurahan-Mu, biar ku jadi pengantin-Mu. Walau hidupku masih serba tiada sempurna, ku berikan Dia segenap hidupku yang fana. Akan Dikau hatiku merindukan Tuhan, Engkau yang ku sembah. Tiada hari tercipta tanpa kuasa-Nya, tiada masa yang
manusia pun direncanakannya. Di atas bahunya dia tanggung keberatan dunia. Dia pun sanggup menanggung hidup kita. Tiada hari tercipta tanpa kuasanya. Tiada masa yang dia tak mengaturnya. Tiada seorang manusia tak dikenalnya. Gunung dan lautan pun dalam genggamannya. Alam semesta ada di bawah perintahnya. Roda hidup manusia pun direncanakannya. Di atas bahunya dia tanggung keberatan dunia. Dia pun sanggup menanggung hidup kita. Datanglah padanya semua yang berlelah. Dia memberi sentosa. Tiada persoalan yang sukar baginya, hingga ia tak mampu mengatasinya. Tiada coba terlalu berat baginya. Tempat terdalam pun telah diselaminya. Nah, alam semesta ada di bawah perintahnya. Roda hidup manusia pun direncanakannya. Di atas bahunya dia tanggung keberatan dunia. Dia pun sanggup menanggung hidup kita. Dia pun sanggup menanggung hidup kita. Ditanggungnya hidup kita. Puji Tuhan, sebagai pujian terakhir untuk kita menyambut firman Tuhan, kita nyanyi. Ku merindukan kota yang indah sana, yang cahayanya seperti permata indah. Pintu gerbangnya bertuliskan nama kedua-belah suku bangsa Israel. Oh kota Yerusalem baru yang turun dari surga, di sanalah pengantin Tuhan tinggal, terus beserta dengan Tuhan. Kota yang penuh terang kemuliaan Anak Domba, hati
Hatiku rindu tinggal di sana selamanya. Tuhan berikan kasih kemurahan-Mu, biar ku jadi pengantin-Mu. Ku merindukan kota yang suci sana, yang bersuasana kasih mempelai surga, bercahayakan kemuliaan Allah dan anak domba menjadi pelitanya. Ku merindukan kota yang mulia sana, yang telah terhias dengan kemuliaan. Itulah kota Yerusalem baru, sana ku tinggal tanpa kesudahan. Oh kota Yerusalem baru yang turun dari surga, di sanalah pengantin Tuhan tinggal, terus beserta dengan Tuhan. Kota yang penuh terang kemuliaan anak domba, hatiku rindu tinggal di sana selamanya. Tuhan berikan kasih kemurahan-Mu, biar ku jadi pengantin-Mu. Walau hidupku masih serba tiada sempurna, ku berikan Dia segenap hidupku yang fana. Akan Dikau hatiku merindukan Tuhan, Engkau yang ku sembah. Rasa tangan Allah selalu pimpin hidupku sejak ku percaya dan harap Dia. Sungguh tangan Allah jaga dari mara bahaya dan mengatur terus tiap jejak langkahku. Ku rasa tangan Allah selalu pimpin di tiap waktu, pegang ku lewati jalan berbatu. Kalau ombak telah bergelora, kabut telah menudungi, tangan Allah tetap melindungi. Tangan itu telah terpaku pada kayu kasar, bukti bahwa manusia menolak Dia. Tangannya telah berbuat
Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi. Selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa pagi, kesempatan pagi hari ini kita nyanyikan dari satu nyanyian 59 dari nyanyian rohani, 59 nyanyian rohani. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kembali atas. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kembali atas. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yesus sahabatku, 158 dari nyanyian rohani. Yesus sahabatku. Perlindunganku, Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur
padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Kembali atas. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku dijangkaunya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di bait-Nya. Betapa besar kasih setiamu, betapa besar kasih setiamu. Demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu.
Tiba saatnya bagi kami menerima firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Peralatan yang kami pergunakan ibadah pagi ini, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi. Selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-45 dan 46. Injil Lukas pasal 11, 45 dan 46. Sekarang seorang dari antara ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Jadi bicara soal beban, ada dua macam beban. Yang pertama adalah beban rohani, itulah beban untuk menyampaikan firman. Beban yang menyampaikan firman yang keras. Tapi di sini Farisi menyampaikan firman yang keras, tetapi dia sendiri tidak melakukan. Memberikan tanggungan, beban kepada orang, tapi dia sendiri tidak menyentuh beban itu. Nah, ini sama dengan kehidupan yang tidak mengasihi Tuhan. Menyampaikan firman, tetapi tidak mempraktekkan firman. Kemudian yang kedua, beban jasmani. Nah, beban jasmani ini yaitu memberikan beban kepada orang lain yang berat-berat, dia sendiri tidak mau menanggung. Ini sama dengan menyengsarakan dalam pelayanan, dalam nikah rumah tangga. Ini menyengsarakan sesama. Ini sama dengan kehidupan tidak mengasihi sesama. Jadi ibadah pelayanan Farisi ahli Taurat sama dengan ibadah pelayanan ditandai tanpa tanda kasih, baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama. Nah, ternyata kalau kemarin kita mempelajari Farisi dan ahli Taurat melayani tanpa kasih, nah, pagi hari ini ternyata sudah muridnya Yesus. Murid ini adalah bicara soal kehidupan yang menerima pengajaran, juga seorang pelayan, rasul. Ini adalah kehidupan yang sudah menerima firman pengajaran dan sudah memiliki jabatan pelayanan, imam-imam. Tetapi setelah dikoreksi lewat pekerjaan firman, ternyata tidak punya kasih. Siapa itu? Itulah Rasul Petrus. Jadi paling tidak ada tiga bukti bahwa Petrus tidak punya kasih, baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama. Yohanes 18 ayat 10. Yohanes 18 ayatnya yang ke-10. 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 Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Jadi Petrus menghunus pedangnya, menetapkan pada telinga Malkus, seorang hamba imam besar namanya Malkus. Ya, telinga dipotong, ya, tidak punya kasih kepada sesama. Telinga enak-enak dipotong, bagaimana? Nah, ini tidak punya kasih pada sesama. Nah, itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan Petrus, pelayan hamba Tuhan Petrus. Nah, sebenarnya bicara soal pedang itu sebenarnya adalah firman penyucian.
tetapi firman penyucian yang disampaikan sepihak. Hanya ini kamu, ini. Nah, kalau sudah pelayanannya semacam itu, maka hanya memutuskan telinga orang. Nah, kalau dulu telinganya Malkus, nah sekarang telinganya orang. Nah, kalau telinganya orang putus tidak bisa mendengar. Oleh sebab itu yang paling aman, jadi firman pengajaran itu bukan untuk orang, tapi firman pengajaran ketajamannya untuk diri dulu. Setelah untuk diri, begitu. Maka akan menghasilkan penyucian. Tapi kalau pedang ini digunakan hanya untuk orang, beban hanya untuk orang, tadi beban untuk orang, ini pedang untuk orang, maka yang terjadi adalah telinga yang putus, tidak bisa dengar. Kasihan kehidupan semacam itu. Yang ditolak akhirnya jadi firman yang ditolak. Jangan sampai karena ulah kita sebagai pekabar firman, pekabar mempelai, tetapi ngawurnya apa? Pedang hanya untuk orang, membuat orang lain apa itu? Jangan sampai ini pelayanan tanpa kasih. Kemudian yang kedua, bukti yang kedua bahwa Petrus ini tanpa kasih. Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 23. Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi yang kedua, Petrus hamba Tuhan tanpa kasih, di sini menarik Yesus ke samping, memiliki dua arti. Menarik Yesus ke samping, ini artinya kehidupan yang tidak mau menderita bersama dengan Yesus. Tidak mau menderita bersama dengan Yesus, tidak mengasihi Tuhan. Nah, kalau orang mengasihi, jangankan begitu, laut pun ku seberangi, gunung ku daki. Kalau ada yang datang, aku yang di depan. Nah itu mengasihi. Kalau ini tidak malah, jangan. Nah ini Petrus di sini menarik Yesus ke samping. Tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama. Loh, masa kan menyayangi Tuhan, tidak mengasihi sesama. Coba Yesus tidak mati di kayu salib. Dosa tetap dosa. Bangsa kafir tidak ada kesempatan. Berapa ribu, berapa juta, berapa miliar bangsa kafir, tidak bisa. Egois Petrus ini, tidak punya kasih pada sesama. Kemudian juga menarik Yesus ke samping. Sebenarnya Yesus yang harusnya di depan. Itulah posisi Yesus sebagai gembala. Dia berjalan di depan, domba-domba mengikut di belakangnya. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping sama dengan Petrus menolak penggembalaan. Tidak mau digembalakan, tidak mau tergembala. Maunya ya begini, Yesus ya di samping. Sekarang Yesus itu adalah bicara soal firman pengajaran. Ya firman pengajaran jangan untuk menuntun, ya di samping. Kalau memang perlu ya digandeng, kalau enggak ya enggak gitu. Nah ini sama dengan tanpa kasih. Terakhir dalam Lukas pasal 22 56 sampai 62, Lukas 22 56 sampai 62. Jadi Petrus tanpa kasih menyangkal akhirnya. Kalau sudah tidak punya kasih, menyangkal. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia."
Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka?" Tapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus menyangkal Yesus. Nah, kalau sudah tidak punya kasih, terakhir menyangkal. Baik menyangkal lewat perkataan maupun menyangkal lewat perbuatan. Menyangkal lewat perkataan maupun menyangkal lewat perbuatan. Nah, ini enggak boleh. Jadi terjadi penyangkalan. Jadi kalau sudah tanpa kasih ya nanti terakhir menyangkal. Dan siapa yang menyangkal, maka Tuhan juga sangkal. Nah, Tuhan juga sangkal. Nah, sekarang kalau pagi hari ini kita merasa bahwa keadaan kita sudah pelayan Tuhan, sudah dengar firman pengajaran, tapi kenyataannya tanpa kasih. Nah, masih ada jalan keluar. Jalan keluarnya adalah dengar kokok ayam. Kokok ayam itu bagi kita sekarang adalah pemberitaan firman penggembalaan. Firman yang disampaikan terus menerus berulang-ulang, mungkin orang sampai bosan. Nah, nanti diulang lagi, seperti kokok ayam. Ya tetap kokok, kuru, boyo ganti. Dia mau ganti apa? Nanti ayamnya jadi menggonggong, malah bingung kita. Ya itulah bunyi kokok ayam ya begitu dari dulu. Kukuru diulang. Petrus awalnya ya biasa dengar kokok ayam. Tapi setelah dengar kokok ayam 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Langsung Petrus bisa menyesali. Jadi artinya Petrus tertolong dengan kokok ayam. Bagi kita bisa tertolong karena firman penggembalaan. Kalau malam hari ini kita rasa kehidupan kita sudah tanpa kasih, ya kesempatan dengar firman penggembalaan. Jangan malah menjauhi firman penggembalaan, dengar firman penggembalaan sampai kalau Tuhan sudah tunjukkan sebelum ayam berkokok 2 kali engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ingat, menangis dengan sedihnya. Firman menunjukkan kesalahan, kekurangan sampai kita bisa menyadari, menyesali, mengakui bahwa memang selama ini kita tanpa kasih, bahwa selama ini kita tidak mau tergembala, selama ini kita seringkali menyangkal baik lewat perkataan maupun lewat perbuatan. Maka hasilnya apa? Kalau kehidupan kita sudah ditolong oleh Tuhan lewat firman penggembalaan. Maka hasil yang pertama, Petrus ini orang yang menyangkal itu sudah bagikan orang yang sudah tenggelam, terjatuh tenggelam. Sebab siapa yang menyangkal akan Tuhan sangkal. Tapi lewat firman penggembalaan masih Petrus mengalami pengangkatan. Bukan hanya diangkat tetapi sampai dipakai. Bukan disangkal lagi oleh Yesus tapi dipakai oleh Tuhan sampai dipakai oleh Tuhan. Yang tadinya Petrus takut dengan salib, sampai terakhir Petrus ini tidak takut dengan salib. Yang ketiga Petrus ditolong menjadi setia sampai mati. Setia sampai mati. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan, bukan menyangkal tapi setia sampai mati, setia sampai garis akhir. Kita juga setia sampai garis akhir sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, sehingga kita bisa masuk pesta nikah anak domba Allah sampai Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Yuk pagi hari ini kalau kita merasa bahwa kita tidak punya kasih, berjuang bergumul, mohon kemurahan Tuhan,
berusaha terus untuk dengar firman penggembalaan sampai Tuhan curahkan kasih-Nya dalam kehidupan kita, sehingga pelayanan kita terutama kita yang sudah dengar firman pengajaran ini, pelayanan kita ditandai dengan kasih baik kepada Tuhan, taat kepada sesama seperti diri sendiri. Tuhan memberkati kita semuanya. Ku dijangkaunya tadi kita nyanyikan kembali. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus, ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setiamu, demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu, ku tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku, haleluya, pujilah Tuhan. Dengan sambil kita berlutut. Mohon kasih Tuhan, sampai pagi hari ini tidak ada satupun yang tidak dijangkau oleh Tuhan. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, Tuhan tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Semua memiliki kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Sehingga tidak ada satupun yang seperti Farisi dan ahli Taurat, tapi semuanya tertolong seperti Petrus sampai dipakai, sampai masuk pesta nikah anak domba Allah, kerajaan surga kekal selama-lamanya. Haleluya. Bersama kita bangkit berdiri. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus, berteriak mohon pertolongan. Terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setiamu, betapa besar kasih setiamu. Demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku
dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku dengan Ada yang mohonkan kasih Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Supaya satu kali waktu tidak ada yang terhilang, tapi semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba. Angkat 12 tangan kita ke atas. Haleluya. 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 Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Haleluya. 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 Tolong kami semuanya, hamba-Mu bersama dengan seluruh sidang jemaat. Kami sudah terima firman pengajaran. Kami sudah memiliki jabatan pelayanan. Jangan sampai semua apa yang kami lakukan ternyata tanpa kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu, tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Tiap ibadah di tempat ini, biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami semuanya, baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan untuk kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu, seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Penyebaran firman baik lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Perusahaan anak-Mu di Taiwan, Tuhan tolong. Proyek perumahan di Ngawi, Tuhan tolong. Setiap pekerjaan dilaksanakan anak-anak-Mu. Pemerintahan swasta, Tuhan tolong semuanya. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter, dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong, bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft, semuanya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Demikian juga praktek dokter waralaba, Tuhan tolong. Juga proses pembelian tanah, proses perizinan usaha, penjualan tanah, Tuhan tolong semuanya. Yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Perjodohan kaum muda juga Hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar untuk masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Pergumulan dalam kesehatan, Tuhan tolong saudara Yudi, Yuni, Mas Mis, Moniria Jegai, Bu Pendeta Jegai, Bu Heri, Bu Lasmi, Bapak Ibu Jun, Bapak Ibu Kemi, saudara Anton, Bu Mul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo, Pak Pilip, Bu Ani, Yusi, Egi, Bapak Ajun, Ibu Yati, anak Niko, Bapak Agus Esra dan Ibu Nilameka Samuel, Ibu Yuni, Ibu Rudi, Ibu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolep, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, jamaah semuanya Tuhan. Anak-anak kecil, anak Nathanael, Veronica, Alexis, Mikari, Velima, Emma, Gepi, Resita, Abednego, Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Putri Maria, Cika, Denia, Samuel, Kevin, Tanesia, Glory, Magdalena, Yosua, Sadrah, semuanya Tuhan tolong. Demikian juga Tuhan orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krisna, Swita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Neti Pesik, keluarga Bapak Nadea, Putris, Ibu Pendeta Sadrah, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Dwari Pohan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamora, keluarga Pak Kris, keluarga Pak Yudi, keluarga Bapak Sanggam Sihombing, Julis Palulungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita Om Hari, keluarga Ibu Luseria Sitorus bersama para Mita Manurung, keluarga Yan Argita, keluarga Hari Sucipto, Tuhan tolong semuanya. Juga Bapak Saron Ekor Harjo bersama dengan keluarga, juga Ibu Yuliana Endang bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya.
Ibu Lili bersama dengan keluarga juga Tuhan tolong semuanya. Demikian juga Tuhan Bapak Apong bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya, dan lain-lain saudara kami yang sempat mengikuti ibadah ini dimanapun berada, jamah kami semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk sakit penyakit mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Nama-nama disebutkan bersama keluarga kami satukan dalam satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar. Bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya. Tetangga kanan kiri depan belakang juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Demikian juga Tuhan bangsa dan negara kami juga Tuhan menjaga. Juga organisasi Gereja Pantai Kosta Tabernakel tak memasrahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Biarlah hari ini Tuhan jadikan hari yang diberkati oleh Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jadilah penurut Allah, hidup di dalam kasih, seperti Kristus yang selalu taat pada kehendak Allah Bapa. Dia rela disalib, korbankan dirinya untuk mentaati kehendak Allah, jadi persembahan dan korban yang harum bagi Allah Bapa. Pakailah kami semua menjadi saksi-Mu Tuhan, yang selalu menyebarkan keharuman Kristus. Tuhan jadikan kami bau yang harum dari Kristus, selalu membawa bau kehidupan yang sanggup menghidupkan mereka yang diselamatkan oleh darah korban Kristus. Setiap kata, perbuatan hanya untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan yang berkuasa menyelamatkan. Segala puji, hormat syukur, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Dia. Bawa kami di jalan-Mu, selalu menyebarkan keharuman dari Kristus.